Told the model, smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun. High stakes, we risk it every day. Around. I know fucking ugly niggas just not fun. Smoke some, drink some, buy one. Smoke some, drink some, buy one. Colors and promises, how to be
side in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home, and it's so true. Later on, fall through and pop one. You know the motto, smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun. High stakes, risk it every day. I know fucking ugly niggas just not fun. Smoke some, drink some, buy one. Smoke some, drink some, buy one. Heart beats fast, colors and promise.
Semoga kita kasih tepuk tangan kepada anak-anak pengembangan diri yang telah menyambut kita dengan tarian Kipas Suci. Mungkin Bapak Ibu ketahui, anak-anak ini tergabung dalam pengembangan diri tari dan mereka telah memperoleh juara 1 lomba tari kreasi. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka yang telah menyambut kita. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua dalam acara parenting yang bertema sukses mendampingi generasi Z. Nah, di sini telah hadir beliau yang kita tunggu bersama, nanti akan berdinamika bersama kita semua. Tetapi sebelumnya marilah kita awali acara pagi ini dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Wiwi. Ibu Wiwi, kami persilakan. Suster serta Bapak Ibu, saya hantarkan doa dengan tata cara Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan kasih yang Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa untuk pagi dan hari yang baru ini. Terima kasih pula untuk malam yang telah kami lewati, di mana kami boleh mengalami perlindungan-Mu. Sertailah dan berkatilah hari ini, terutama dalam pertemuan kami dengan para orang tua peserta didik dalam kegiatan seminar parenting. Utuslah Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami semua, agar melalui seminar parenting ini, kami semakin mampu untuk menjadi orang tua yang lebih baik dalam mendampingi putra-putri kami, sehingga nantinya mereka menjadi pribadi yang berkarakter dan berprestasi. Berkatilah pula Profesor Eko Indrajit yang menjadi narasumber kami pada pagi ini. Semoga Profesor Eko beserta tim dari Medusa mampu memberikan pencerahan dan peneguhan bagi kami semua, khususnya para orang tua di sekolah kami ini. Dan akhirnya, berkatilah perjumpaan dan proses seminar ini. Semoga berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami patut melambungkan puji dan syukur kepadamu. Semua doa, syukur, dan harapan kami ini, kami haturkan melalui Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada pagi hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, Ratu Perdamaian, doakanlah kami. Santa Ursula dan Santa Angela, doakanlah kami. Para martir Ursulin, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wiwi atas doanya pagi ini. Semoga kita dalam melaksanakan acara ini senantiasa diberkati oleh Tuhan.
Selamat datang Prof. Eko Indrajit beserta tim Medusa yang nanti Bapak Ibu kita akan diajak bersama-sama berdinamika untuk mempersiapkan diri bagaimana sih menghadapi ya perkembangan generasi Z yang saat ini pasti berbeda ya dengan generasi kita waktu kita masih muda dulu pastinya ya. Tetapi sebelumnya kami mohon Suster Vero selaku Ketua Yayasan Winaya Bakti Solo untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Suster Vero dipersilahkan. Selamat pagi Pak Eko, Bu Rosa, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Suster Vero, saya jarang muncul karena di belakang layar saya melayani di yayasan. Terima kasih berkenan menghadiri undangan dari SMA Regina Pacis pagi ini. Kami merasa bersyukur bahwa Bapak Ibu ikut mau membantu kita semua berkolaborasi untuk mendampingi anak-anak kita yang tadi disebut oleh Bu Linda, mereka ini generasi digital ya, dari bayi sudah pegang HP. Justru kita yang pendatang ya di era sekarang ini. Nah, tentu kita semua Bapak Ibu mengalami betapa sulitnya memahami cara berpikir anak-anak. Sejak pandemi kami bersama Pak Eko Indrajit ini sudah berdinamika untuk membantu proses pembelajaran sehingga anak-anak tidak mengalami lost learning, tetapi ditingkatkan soft skill-nya, terutama dalam berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif. Nanti Bapak Ibu akan melihat hasil karya mereka yang luar biasa di luar yang kita pikirkan. Anak-anak kita ini hebat, hanya kita perlu mendampingi dengan tips dan trik yang nanti akan disampaikan oleh Pak Eko. Selamat datang. Terima kasih dan mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita semakin bekerja sama mendampingi anak-anak kita. Selamat mengikuti seminar ini, semoga kita semua diberkati dan juga mendapatkan hal-hal yang kita perlukan untuk mendampingi dan membawa anak-anak kita supaya berkembang menjadi pribadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Suster Vero atas motivasinya kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, pasti ya kita kadang-kadang merasa kesulitan ya dalam menghadapi segala perilaku perkembangan anak-anak kita, terutama generasi Z ini ya. Dan kita menyadari bahwa kemampuan teknologi kita juga terbatas. Ya. Nah, pastinya sekolah sangat mengapresiasi dan sangat memberikan fasilitas kepada kita semua bagaimana cara menghadapi hal ini. Sebelum saya panggilkan beliau, Prof. Eko Indrajit, perkenalkan terlebih dahulu siapa Prof. Eko ini. Mungkin Bapak Ibu kalau penasaran seperti anak-anak ya, langsung googling. Ya langsung googling saja, siapa Prof. Eko ini? Ya, Prof. Eko ini adalah seorang pakar teknologi informatika, pakar pendidikan, penulis buku, wah pokoknya banyak sekali. Dan beliau ini kalau kita melihat, kemarin saya hitung gelarnya ya, sampai 7 gelar. Ini menandakan bahwa Prof. Eko itu hobinya belajar ya sebagai seorang pakar di bidang teknologi pastinya pengalamannya sangat banyak ya. Jadi marilah kita belajar bersama Prof. Eko supaya kita siap mempersiapkan anak-anak kita sukses di masa depan. Untuk itu saya persilahkan Prof. Eko untuk berdinamika bersama orang tua. Mungkin nanti sampai jam 9.45 ya Prof. Eko supaya Bapak Ibu bisa melihat expo anak-anak. Oke, kami persilahkan Prof. Eko. Terima kasih
Suster, Ibu Rosa, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Baik, sehat-sehat ya? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Richardus Eko Indrajit. Nama Eko itu kan nama cukup pasaran. Saya sudah cek di Indonesia yang namanya Eko itu ada 923.000 orang. Nama nomor 4 paling banyak di Pulau Jawa setelah Budi Agus Bambang. Budi itu curang, dia selalu nomor 1 karena kerjasama dengan Kemendikbud dalam bentuk buku teks pelajaran. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, semua lebih banyak namanya Budi. Saya orang Jogja, lahir di Jakarta, istri orang Solo. Nah, ada yang tahu istri saya siapa? Iya, dari satu angkatan ya Bu. Saya menikah dengan salah satu penyanyi Indonesia zaman dulu yaitu Lisa Arianto. Lah kok tepuk tangan Bu? Kalau ada yang tanya kok Lisa Arianto mau dengan laki-laki seperti saya? Jawabannya sederhana, itulah rezeki anak soleh. Itu saja Bapak Ibu ya. Nah, saya diminta untuk membantu banyak sekolah terutama di Regina Pacis ini karena saya juga seorang Serviam. SMP saya di Teresia di Jakarta. Sehingga saya menjadi bagian keluarga besar dari Serviam. Bapak Ibu, almarhum Arianto mengarang 1000 lagu. Tapi sebenarnya yang berhubungan dengan sekolah itu ayah dari Arianto. Ayah dari Arianto atau kakek saya itu seorang guru musik yang mengarang lagu Bintang Kecil. Ada yang tahu siapakah dia? Pengarang lagu Bintang Kecil? Gak ada yang tahu? Kalau gitu kita nyanyi saja. 1, 2, 3. Terus. Ya itu hukuman kalau nggak tahu pengarangnya. Pengarangnya namanya Daljono, Pak Dal panggilannya. Beliau juga yang mengarang lagu, nggak tahu pada masih ingat tidak? Bukan yang congkak, bong, yang disayangi. Ya ini kayaknya anak-anak bayi semua nih yang gak naik kelas semua gitu. Beliau juga yang mengarang lagu Bila ku ingat lelah. Iya, terima kasih. Demikian presentasi hari ini, ada pertanyaan? Kalau Arianto itu juga banyak mengarang lagu selain lagu populer. Beliau juga yang mengarang lagu almarhum Arianto, Aku Anak Sehat. Tahu Aku Anak Sehat? 1, 2, 3. Bagus. Dan ada satu lagu yang setiap hari dinyanyikan, tapi orang tidak tahu bahwa itu adalah karya almarhum Aloysius Rianto. Depannya begini. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Indomie Seleraku itu juga jingle yang dikarang oleh almarhum Arianto untuk Indofood waktu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dikaruniai 4 orang anak. 1 orang sudah kuliah, yang kedua masih SMP kelas 3, yang ketiga masih SMP kelas 2, dan saya masih punya si kecil SD kelas 3. Jadi hari ini saya ingin sharing sebagai orang tua, sebagai guru, karena saya salah satu ketua PGRI, juga sebagai seorang siswa. Karena sampai hari ini saya masih sekolah juga. Saya lagi mengambil S3 yang kelima. Cek, saya lagi mengambil S3 yang kelima dan S2 yang ke-6.
Banyak orang bingung, Pak Eko ini kurang kerjaan apa sekolah terus? Banyak yang tidak tahu kenapa saya sekolah terus, itu cara saya mengekspresikan rasa cinta saya kepada istri saya. Karena setiap kali istri saya reuni dengan teman-temannya, dia bisa bangga masih tidur dengan mahasiswa. Jadi bapak-bapak yang ingin tidur dengan mahasiswi, tidak ada cara lain kecuali sekolahkan istri Anda. Cuman itu saja. Ini pakai next slide ya suster ya. Saya hari ini akan sharing mengenai digital parenting karena anak-anak kita adalah generasi Z. Generasi Z atau generasi centennial atau Gen Z itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan kita semua. Siapa dari bapak-bapak ibu-ibu yang lahir antara tahun 65 sampai 85 selain saya? Saya lahir ya antara 65 sampai 85. Oke. Berbahagialah Anda karena mereka yang lahir antara 65 sampai 85 terkenal dengan otak kirinya yang hebat. Boleh tepuk tangan. Tetapi otak kanannya rada cilaka. Kalau nggak percaya, mari kita eksperimen. Tolong yang lahir antara 65 sampai 85 jawab pertanyaan saya. Kalau Anda semua saya kasih kertas putih, saya kasih spidol, kita gambar pemandangan, gunungnya berapa? Matahari di mana? Di bawah gunung ada apa? Di atas gunung ada apa? Burung angka 3 itu awan, betul loh. Dari Sabang sampai Merauke gambar pemandangan sama. Padahal Pak Harto tidak pernah mengeluarkan buku teks pelajaran cara gambar pemandangan. 2 bulan yang lalu saya kumpulkan angkatan saya berlomba gambar pemandangan. Saya bilang begini, ayo kita gambar pemandangan tapi tidak boleh ada gunung. Tidak boleh ada sawah, tidak boleh ada awan, tidak boleh ada matahari, tidak boleh ada jalan yang berliku itu, tidak boleh ada pohon kelapa, tidak boleh ada gubuk, tidak boleh ada burung angka 3, dan tidak boleh ada tiang tanpa kabel itu. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? 15 menit mereka hang. Gak bisa gambar. Ada satu bapak mencoba menarik garis dengan spidolnya, seret, ya jadi gunung lagi, dihapus lagi. Nah itu kenyataannya. Anak sekarang tuh kebalikannya. Otak kanannya jauh lebih kuat dari otak kirinya. Mereka bisa belajar di handphone yang kecil itu layarnya sambil nonton TV, sambil dengerin musik. Gak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Sambil naik motor ya bisa mereka itu. Sesuatu yang sangat berbeda dengan kita itu. Next slide, lah hilang PowerPoint-nya. Nah Bapak Ibu sekalian, next slide boleh? Lingkungan sekitar berubah. Karakter manusia berubah. Teknologi juga berubah. Bapak Ibu pasti pernah merasakan waktu kecil mengalami peristiwa yang namanya dikte. Apa itu dikte? Guru berbicara, murid menulis, maka tulisan kita bagus-bagus. Kenapa kita dulu harus pakai dikte? Karena buku pelajaran hanya ada di tangan guru. Di Gramedia nggak ada, di toko Gunung Agung nggak ada, karena guru punya catatan khusus, apalagi di sekolah Katolik. Jadi cara satu-satunya menyampaikan ke siswa, saya bicara, Anda tulis supaya di rumah nanti bisa belajar. Dikte mulai berhenti ketika ditemukan mesin fotokopi, betul ya? Nah, yang jadi korban anak-anak yang tulisannya bagus, dia yang difotokopi. Sekarang kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, berapa persen materi fisika, biologi, sosiologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang tidak ada di internet? Berapa persen?
Semua sudah ada di internet. Bahkan anak-anak bisa belajar sendiri sebelum gurunya mengajarkan. Jadi sekarang tugas guru bukan lagi mengajar. Karena yang mau diajarkan sudah ada semua. Tugas guru sekarang, tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan anak-anak kita caranya belajar. Kalau dulu kita belajar fisika, dulu kita belajar biologi, dulu kita belajar matematika. Sekarang kita belajar caranya belajar fisika. Kita belajar caranya belajar matematika. Kita belajar caranya belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ilmunya cepat sekali berganti. Mungkin sekarang kita belajar satu ilmu, minggu depan sudah ada ilmu yang lebih baru. Jadi kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan belajar caranya belajar, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk bisa beradaptasi atau sukses dalam karirnya. Oleh karena itulah kalau Anda lihat bagaimana caranya saya bisa belajar untuk belajar atau yang oleh UNESCO dikatakan learn how to learn, tidak ada cara lain kecuali menggunakan teknologi. Next slide. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah gaya belajar anak-anak generasi Z. Suka atau tidak suka, inilah DNA mereka. Hasil dari DNA kita bertemu dengan DNA pasangan kita, ditambah dengan pengaruh lingkungan, ini mereka. Satu, sejak lahir tadi suster mengatakan sudah megang handphone. Jadi mereka tidak ngerti gimana caranya belajar tanpa teknologi. Bagi kita, handphone adalah teknologi. Bagi anak-anak, handphone bukan teknologi. Kenapa? Karena ketika dia lahir dari rahim ibunya, dia sudah ngelihat bapaknya megang handphone. Kenapa? Karena bapaknya langsung WA, telah lahir anak pertama. 15 kilo, beratnya berapa kilogram? Namanya siapa? Di kamar berapa? Kemudian ibunya tangan kirinya menyambut untuk pertama kali digendong, tangan kanannya selfie. Jadi bagi anak-anak sekarang, handphone adalah bagian dari jari lentik mama. Handphone adalah bagian dari tangan papa, bukan teknologi. Generasi kita ini kalau habis beli teknologi, habis beli handphone mahal, biasanya kita beli apa Bapak Ibu? Kita kalau habis beli handphone yang 2 juta, 3 juta, pasti ada yang kita beli setelah itu. Casing. Udah casing apa biar layarnya nggak garet-baret? Anti gores. Kenapa kita beli casing dan anti gores? Sayang harganya mahal biar nggak rusak, biar nggak kebaret. Gitu kan ya? Ya itu generasi kita. Pernah lihat handphone anak-anak sekarang? Anda mau beliin yang 500.000 sampai 5 juta, pasti layarnya retak. Berapa kali masuk ke dalam air, bagi mereka itu tisu kok. Nah itu kadang-kadang kita lupa, bagi mereka itu bukan teknologi. Sama seperti infocus dan lain sebagainya. Mereka bukan pendengar yang baik, tapi mereka pembelajar yang cepat via visual. Makanya mereka 3 menit lihat YouTube bisa tahu, 2 menit lewat TikTok bisa belajar. Kita nggak tahu kapan dia belajar gitar, sudah punya band. Itulah generasi mereka. Dan mereka senangannya ibu bilang tadi, multitasking bu. Sambil ngemil, nonton TV, ngerjain PR, nge-charge handphone. Mereka tidak suka dikendalikan. Mereka senang otonomi dan diberikan pilihan. Kenapa? Karena dari kecil sudah dikasih handphone oleh bapak ibunya. Memberikan handphone secara psikologis adalah memberikan mereka keleluasan untuk memilih sendiri. Betul ya? Mengendalikan sendiri.
Tiap hari bisa milih sendiri, masa di ruang kelas langsung harus ngikutin pendapat satu orang. Mereka senang aplikasi yang nyata. Bapak Ibu dulu waktu SMP masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Sudah di sekolah jam berapa? Setengah 7. Ada yang lebih pagi dari setengah 7? 6:15. Ciri-ciri yang belum bikin PR. Bapak Ibu tolong jujur sama saya. Waktu Anda SMP, waktu Anda SMA, datang ke sekolah jam setengah 7. Karena jam 7 sekolah akan mulai. Ayo jujur sama saya. Apa yang Anda harapkan terjadi dengan guru-guru Anda hari itu? Jam kosong, guru gak masuk, guru rapat bagus. Apalagi Pak? Pulang pagi. Betul ya? Bahkan ada yang doain supaya gurunya rumahnya banjir. Ya kan? Bapak Ibu yang kucinta. Doa anak-anak sekarang masih sama. Kalau sekolahnya tidak berubah. Saya tanya balik, kenapa Bapak Ibu dulu kok punya doa seperti itu untuk guru-gurunya? Kejam sekali ya. Kenapa? Terus terang, kenapa Bu? Kita pengen sekali pulang pagi, enggak ada gurunya. Satu, gurunya galak. Terima kasih Bu. Banyak tugas. Bagus. Apalagi? Capek. Ada lagi alasan lain? Mau main, mau bebas. Salah satu yang membuat saya bosan ke sekolah dulu, tempat dudukku itu aja ya. Selama kelas 1, sekali duduk di situ, setahun di situ terus ya Pak. Betul ya? Itu aja udah bosan, dari rumah saya bisa bayangin saya akan duduk di situ. Dan saya akan diganggu teman sebelah kanan saya suka nyontek itu. Satu. Kedua, benar nggak kalau saya bilang begini Bapak Ibu? Saya mencoba merenung, kenapa doa saya juga begitu dulu? Karena saya stres. Guru fisika pengen saya jago fisika. Guru biologi pengen saya jago biologi. Guru menggambar ingin saya jago menggambar. Guru olahraga pengen saya jago olahraga. Guru agama pengen saya jago agama. Padahal guru kimia belum tentu bisa olahraga. Betul ya? Stres kita kan? Sama. Bahkan saya tanya sama guru saya. Kenapa kita belajar ini Bu? Untuk apa di dalam kehidupan sehari-hari? Malah saya dimarahin balik. Sudahlah Eko, suatu ketika nanti ilmu ini akan kamu pakai. Dan itu adalah guru matematika yang mengajarkan integral. Dan saya sudah hidup 54 tahun, belum pernah saya pakai integral itu. Guru biologi saya mengajarkan peredaran darah kodok. Amfibi, benar gak? Kita gambar kan? Sekarang saya tanya, Anda apakan dengan kodok hari ini? Diapain? Digoreng tepung. Disemur, betul ya? Dokter hewan aja nggak ada hewan. Jika kodok Anda mengalami masalah datang ke saya, kan nggak ada. Dokter hewan adanya cuma hewan anjing, kucing gitu kan. Jadi saya bingung dulu. Katanya akan dipakai ilmu itu. Dan saya lihatin satu-satu kok banyak yang nggak dipakai. Sebaliknya. Ada ilmu yang saya butuhkan sekarang. Waktu biologi tidak pernah diajarkan. Saya kasih contoh. Bapak Ibu waktu ngambil biologi SMP SMA. Diajarin tidak mengenai kolesterol. Ya, asam urat. Trigliserin. Lah itu semua masalah kita sekarang kan. Gula, diabetes ya. Makanya kita terlambat semua. Apa yang salah dengan 4 sehat 5 sempurna?
kalorinya nggak dihitung. Yang penting ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Kita nggak menghitung kalori ya kan. Rumah makan Padang pun menjamur di mana-mana. Dan kita divonis semua oleh Prodia. Nah, anak sekarang itu langsung akan lupa atau tidak tertarik apabila yang diberikan di kelas itu begitu pulang dari sekolah nggak langsung dipakai. Itu akan jadi hafalan aja, nantilah belajarnya kalau dekat-dekat UTS atau UAS. Itu generasi sekarang. Makanya jangan salahkan mereka kalau mereka senang lihat YouTube. Karena dari YouTube belajar sebentar langsung mereka bisa praktekkan. Apakah itu bikin puisi, apakah itu bikin origami, apakah itu main musik. Mereka bisa langsung praktekkan dan itu akan lebih masuk ke dalam mereka. Itu namanya pembelajaran mikro di YouTube itu. Micro credential. Mereka pengen belajar tuh cepat dan segera. Dan yang terakhir berbau gamification. Ya, berbau gamification. Next slide. Sebaliknya mereka nggak bisa belajar kalau lingkungannya kayak begini. Belajar pasif. Satu arah. Guru ngomong 90%, siswa nanya 10%. Mereka nggak nyaman. Anak sekarang cuma tahan dengerin orang dewasa ngomong paling lama 15 menit. Habis itu mereka mulai resah karena berpikir WA saya sudah sepenuh apa. Media sosial saya sudah siapa aja yang jawab. Yang kemarin saya posting ada jawaban gak hari ini? Resah mereka. Makanya ada lagu Resah dan Gelisah. Apa judul lagunya Bu? Kisah kasih di sekolah. Ya, itu gak ada hubungannya ya. Kedua, mereka paling gak bisa belajar kalau tidak melibatkan teknologi. Ini ibu guru kok nanya sesuatu yang jawabannya ada di internet. Gak nyaman mereka. Jadi kita harus apa yang tidak ada di internet. Fakta ada, data ada, konten ada. Yang tidak ada di internet adalah opini. Opini pribadi dari anak-anak kita. Pandangan anak-anak kita. Karena itu adanya hanya dalam diri mereka. Kemampuan mereka bekerja sama, kemampuan mereka berempati dengan orang lain, itu nggak ada di internet. Karena itu harus dikembangkan. Ya, pendekatan belajar yang kaku. Apa itu yang kaku? Waktu Bapak Ibu dulu masih sekolah, 100% yakin pasti semua menghadap ke depan kan? Kursinya ngadep ke depan kan? Iya. Anak saya nanya, Papa, cek, Papa, dulu guru Papa waktu SMA kayak apa ya? Saya bilang sama anak saya, kalau guru SMA saya ngajar kamu sekarang, mungkin semua sudah masuk ke Komnas HAM. Dilaporkan semua ke Komnas HAM. Orang kuku panjang dikit, pukul penggaris 1 meteran yang kayu sama, seluruh Indonesia sama. Gondrong sedikit, cubit. Guru ngomong Anda ribut minimum dilempar apa? Kapur. Maksimum penghapus. Yang belakang-belakang itu biasanya korban penghapus itu toh. Sampai ada satu anak bilang, Pak saya sudah duduk paling belakang. Bapak lempar saya ngelak kok masih kena ya? Bapaknya bilang, anakku Bapak jadi guru tuh 30 tahun. Tiap hari kita latihan lagi katanya gitu. Dari satu kelas ke kelas yang lain dilemparin gitu. Jadi anak dulu aja udah gak tahan 2 jam. Apalagi anak sekarang. Saya lulusan Kanisius Suster SMA. Wah, wakil kepala sekolahnya itu main tangan. Dan terkenal dengan apa? Sebelum nampar, cincinnya diubah dulu, letak batu akinya. Batu akinya masuk baru kita dipukul.
Makanya waktu Indonesia lagi tren batu aki, lulusan kami nggak ada yang tertarik. Karena kita lihat batu aki trauma langsung. Sekarang baru tangannya disentil, besok masuk YouTube, pengacara datang. Betul ya? Jadi susah menjadi guru itu. Kenapa saya katakan susah menjadi guru? Saya saja yang punya 4 anak, yang ada hubungan darah, ada hubungan emosional, susahnya minta ampun mendidik mereka berempat. Ini ada seorang guru, satu kelas ada 20 orang, tidak ada hubungan darah, hubungan emosional juga kemarin baru ketemu, bisa mendidik. Itu kayak mengawinkan anjing bulldog dengan shih tzu. Bulldog dikawinkan dengan shih tzu, anaknya bullshit. Nah kan bulldog sampai shih tzu toh? Bullshit. Enggak mungkin. Karena pendidikan itu pasti mulainya dari rumah. Kita yang punya hubungan darah, kita yang punya hubungan emosional. Nah, makanya suster setiap kali ada orang tua mengeluh, saya bilang, jangan mengeluh, ingat janji pernikahan. Itu aja, masih ingat janji pernikahan? Dalam suka dan duka, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, begitu duka kok nggak mau. Bapak Ibu, anak dari kakek Anda berapa orang ya? Anak dari kakek berapa orang Bu? 6, 7, 10. Ada yang lebih dari 10? 12 ya ampun. Dari sisi ibu 12, dari sisi 12, 24. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Kakek kita anaknya 12. Hidup di zaman Belanda dan Jepang. Tiap hari dikejar-kejar Belanda sama Jepang. Sekolah katanya 10 kilo, jalan kaki dari pagi. Buku cuma 1, gantian 12 orang. Makanan sedikit dibagi-bagi 12 anaknya. Tapi hasilnya jadi orang-orang hebat, yaitu bapak ibu kita. Lah kita baru punya anak 2 kena pandemi udah ngeluh, kesian. Malu saya sama eyang, malu saya sama opa oma. Malu aku malu pada semut merah. Kalau gitu saya tanya eyang, kalau gitu rahasianya apa? Eyang apa rahasianya mendidik anak yang 12, 9, 8. Saya didik 4 aja mau mati rasanya. Padahal dulu lebih ngeri nyawanya dikejar-kejar Belanda Jepang. Ternyata definisi pembelajaran dari dulu hingga sekarang tidak berubah. Pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Saya ulangi. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Kasih tahu saya bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam definisi tadi ada kata-kata ruang kelas atau tidak? Tidak ada. Kata-kata buku ada atau tidak? Internet ada atau tidak? Papan tulis ada atau tidak? Yang ada adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Kalau saya tanya pendidik itu siapa? Jawabannya siapa aja Bu? Orang tua, guru, apakah cuma 2 itu? Lingkungan, masyarakat, saudara kandung bisa? Bisa. Romo bisa? Bisa. Mantan bisa? Bisa manusia. Jadi tidak dikatakan guru di situ, dikatakan pendidik. Artinya guru iya, orang tua iya, masyarakat iya, dan sumber belajar. Sumber belajar yang dimaksud apa ya? Buku, terus internet, terus TV boleh nggak? Radio, koran,
majalah, yaitu semua sumber belajar. Terus kalau dikatakan di situ lingkungan belajar. Maksudnya lingkungan belajar itu di mana aja? Di ruang kelas? Di rumah? Di masyarakat? Di kebun boleh? Di mobil boleh? Di toilet boleh? Boleh. Oh, itu rahasia kakek kita. Cuman waktu itu pendidiknya adalah orang tua. Karena semua belum tentu bisa sekolah. Sekarang pendidiknya lebih banyak. Dulu buku ya itu yang gantian. Sekarang udah ada buku, ada internet, ada koran, ada YouTube, ada macam-macam. Lingkungan belajar dulu cuma ruang kelas. Sekarang bisa di mana-mana. Bahkan interaksi dulu harus tatap muka. Sekarang tatap muka bisa, tatap layar bisa, video call bisa, nelpon bisa, kirim WA bisa. Jadi kesempatan anak-anak sekarang pintar lebih cepat dari generasi kita itu beribuan kali lipat. Sejauh mereka tahu siapa pendidiknya, di mana sumber belajarnya, gimana cara mengaksesnya, ada di mana saja bahan-bahan belajar itu. Makanya mereka tidak suka sesuatu yang bersifat monoton. Boring bagi mereka, membosankan bagi mereka. Next slide. Bapak Ibu yang tercinta, dari situ kita akan masuk. Kalau begitu mengapa berbagai sekolah-sekolah modern, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, mulai mencoba memakai, menanamkan, membawa teknologi terintegrasi ke dalam proses belajar mengajar. Nomor 1, handphone, iPad, tablet, notebook, komputer, itu adalah alat bantu untuk mengakses konten pembelajaran yang ada di mana saja. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, orang di Afrika, di Indonesia, di Australia, di Hong Kong bisa mengakses bahan-bahan berkualitas dari Amerika, dari Eropa dan sebaliknya. Dulu nggak masuk akal. Banyak orang berpikir teknologi internet itu dari Amerika. Salah Bapak Ibu. Internet itu asalnya dari Pulau Jawa. Masih ingat kalau pakai internet selalu dimulai dengan www. Singkatan dari? Kalau Anda baca katanya World Wide Web. Bukan. Catat baik-baik Bapak Ibu. WWW itu singkatan dari Wira Wiri Wae. Apa maksudnya Wira Wiri Wae itu? Mondar mandir, keliling-keliling, jalan-jalan. Bahasa Indonesianya berselancar di internet. Google itu kata dasarnya adalah golek. Kemudian mengalami permutasi huruf. Dulu kita belajar sastra kan? Golek, golek, Google. Makanya orang Indonesia yang pertama kali dibuka adalah www.google.co.id. Wirawiri wae golei sampai koit. Jadi sebelum pulsanya habis, anak-anak tidak akan pernah berhenti browsing. Ada ibu-ibu nanya ke saya, gimana caranya anakku di rumah itu tidak diem di kamar pakai internet terus sehingga tidak pernah ngomong sama bapak ibunya. Gimana caranya? Gampang. Nanti suster akan bikin workshop untuk ngajarin ibu-ibu gimana caranya mengganti password wifi di rumah. Karena kalau ibu-ibu pintar mengganti password wifi di rumah, saya yakin putra-putri Anda akan sering ketemu Anda. Mama, hari ini passwordnya apa? Nanti dulu duduk dulu ngobrol. Gimana di sekolah tadi? Ya itu aja gampang. Ya suster bikin workshop itu ya? Ya. Kita saja yang kurang cerdas kadang-kadang kan. Nah, kalau kan kita yang bayar internet. Cuman kita nggak pernah ganti password wifi di rumah itu. Bahkan ada yang dibuka wifi-nya itu. Oke, jangan khawatir.
Yang kedua, oh belum Mbak sebelumnya. Masih sebelumnya Mbak. Alasan kedua pakai teknologi adalah karena dengan adanya teknologi saya bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja. Kalau yang pertama tadi kan bisa mengakses, yang kedua bisa belajar kapan saja. Mereka yang aktif akan pintar lebih cepat dari mereka yang pasif. Karena walaupun jam sekolah usai, tergantung anak-anak. Kalau ingin mendalami apa yang dia inginkan, dia bisa menggalinya sendiri karena alasan kedua. Alasan ketiga, ini yang paling baru di seluruh dunia. Dan saya melihat SMA Regina Pacis ini salah satu yang menjadi terdepan dalam mulai menerapkan apa yang namanya personalized curriculum. Kalau zaman kita dulu kurikulum cuma satu, semua harus ngikutin. Ya paling kalau nggak IPA, IPS. Sekarang sudah nggak ada di seluruh dunia pembagian IPA IPS sudah hilang. Bahkan di berbagai negara maju yang namanya mata pelajaran pun sudah hilang. Setiap anak-anak itu ditanya apa minat bakatnya, apa talenta yang diberikan kepada Tuhan, karirnya pengen seperti apa, nanti gurunya akan menentukan dia harus ngambil yang mana. Mungkinkah kita mengajarkan monyet untuk menyelam ke dalam air? Mungkinkah kita mengajarkan ikan untuk bisa terbang tinggi di awan? Gak mungkin. Nah, tahu dari mana kita itu ikan, kita itu beruang, kita itu monyet, kita itu sapi, kita itu kijang. Seluruh dunia mulai menuju kepada yang namanya personalized curriculum. Prof Eko kayak apa sih personalized curriculum nanti kalau jalan? Sama persis kalau Anda nonton bioskop. Bapak Ibu kalau ke mall, ke sinema ada berapa studio? Ada banyak kan? Setiap studio ada tayangan film, betul? Anda pergi kemana? Ya ke tempat yang saya mau nonton apa. Betul ya? Suatu ketika nanti setiap sekolah kelas-kelasnya itu persis kayak studio 1, studio 2, studio 3 sampai studio 30. Dan setiap kelas itu nanti ada tema-temanya. 2 jam belajar apa, 2 jam belajar apa, 2 jam belajar apa, 2 jam belajar apa. Dan peserta didik akan memilih masuk kemana berdasarkan dia karirnya, cita-citanya ingin seperti apa. Kalau ingin jadi ilmuwan, ambil sini, jam sekian, studio sekian dan lain sebagainya. Jika dia ingin menjadi ahli fisika, pengen jadi dokter, larinya ke sini. Jika dia ingin jadi entrepreneur, larinya ke sini. Jika dia ingin jadi birokrat nanti, larinya ke sini. Jika dia ingin meneruskan sampai S3, larinya ke sini. Seperti itu bentuk sekolah di masa mendatang. Dan itu bisa dimungkinkan karena sudah ada teknologi. Kalau dulu tidak masuk akal. Makanya Bapak Ibu bisa melihat ada bioskop yang studionya rame sampai kehabisan tiket, kita harus nyari jam yang lain. Tapi ada juga yang filmnya sepi. Karena mungkin trennya sedang tidak ke sana. Tapi walaupun ada 1-2 orang yang nonton, studionya tetap memutar film itu. Itu kecenderungan yang terjadi di Australia, Eropa dan Amerika termasuk Jepang menuju ke yang namanya personalized curriculum. Dan yang terakhir teknologi itu kan sebagai alat komunikasi, kolaborasi, interaksi dan lain sebagainya. Suatu ketika Presiden kita almarhum Gus Dur pernah ditanya oleh wartawan. Bapak Presiden, bagaimana menurut Gus Dur terkait dengan penggunaan internet? Jawaban Gus Dur begini. Gus Dur tahu dia mau dijebak sama apa? Sama wartawan kan. Gus Dur nggak pakai internet pasti kan? Gus Dur cuma bilang begini. Internet itu teknologi kan? Ya. Teknologi diciptakan oleh manusia untuk membantu hidupnya kan? Ya. Kalau sudah diciptakan manusia malah menyusahkan manusia, ya jangan salahkan teknologinya. Salahkan
manusianya. Gitu aja kok repot. Bapak Paus Fransiskus mengatakan, teknologi is good, a gift from God. Bapak Paus sendiri mengatakan internet itu baik, hadiah dari Tuhan. Sifatnya netral. Baik buruknya internet tergantung pribadi yang menggunakannya. Kalau dia adalah ibu-ibu yang senang memasak, maka resep masakannya akan bisa dinikmati banyak orang dengan adanya teknologi. Kalau bapak-bapaknya adalah seorang penderma, maka kedermawanannya akan dirasakan banyak orang karena ada teknologi. Tapi kalau sehari-hari penipu ditambah teknologi, nipunya ya makin cepat. Kalau sehari-hari tukang gosip, tukang fitnah, tanpa teknologi, tambah teknologi, fitnahnya juga makin cepat. Jadi the man behind the gun. Next slide. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan sekolah-sekolah modern seperti SMA Regina Pacis ini? Pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswa. Bukan kebutuhan guru, bukan kebutuhan orang tua, tapi kebutuhan siswa. Karena dia yang akan menjalani kehidupan. Apa yang dilakukan ayah saya kalau waktu kita berdebat. Saya waktu SMA pengen begini, ayah saya, ibu saya bilang seperti ini. Ayah saya punya prinsip begini. Yang akan menjalani kehidupan itu adalah anak saya. Tetapi sebagai orang tua, saya punya kewajiban menjelaskan kepada yang bersangkutan. Jika ini keputusannya, konsekuensinya ini. Jika ini keputusannya, Anda ada berhadapan dengan konsekuensi ini. Jadi orang tua saya kebiasaan dengan anak-anaknya itu, kalau dia lihat anak-anaknya itu melakukan atau punya cita-cita atau punya apa yang tidak mungkin sejalan dengan ada yang di kepala bapak ibu saya, maka dia akan memanggil saya, tidak memaksakan kehendaknya tapi dia jelaskan, kalau kamu begini maka konsekuensinya ini, kalau begini risikonya begini, kalau begini plus minusnya ini. Setelah itu keputusannya diberikan kepada kami. Kenapa? Karena anak-anak SMA adalah jembatan terakhir sebelum mereka masuk ke usia legal yaitu 17 tahun. Usia hukum itu kan 17 tahun. Ketika dia 17 tahun maka dia menjadi pribadi dewasa yang harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan perbuatannya. Kelas 10, 11, 12 itulah jembatan menuju ke sana. Sehingga kita harus mulai melatih mereka untuk berani bertanggung jawab. Yang kedua, pendidikan sekarang sudah interdisipliner. Tidak bisa lagi belajar satu ilmu saja tanpa nyangkut dengan ilmu yang lain. Makanya pendidikan berbasis tematik sudah dikenal lama di dalam dunia pendidikan. Ketiga, semua lari ke pendidikan berbasis kompetensi abad ke-21 yang banyak didominasi oleh soft skills, interpersonal skills. Karena manusia bukan sekedar makhluk individu, tapi mereka adalah makhluk sosial. Adopsinya, kenapa banyak sekolah-sekolah di dunia pindah ke metode pembelajaran project based approach? Karena dengan project based approach, kompetensi abad ke-21 plus interdisipliner itu paling optimum pencapaiannya untuk peserta didik. Evaluasinya bukan kayak zaman kita Bapak Ibu. Kita dulu kalau ujian pasti cemas. Apalagi kalau guru datang ujian mendadak. Betul ya, masih ingat ujian mendadak? Tiba-tiba dia bawa kertas itu. Ya makanya kita berdoa supaya dia nggak masuk. Karena begitu ujian mendadak mati semua kita. Penekannya evaluasinya sekarang bersifat formatif.
Anak-anak merefleksikan kepada dirinya sendiri. Apakah hari ini ketika saya masuk sekolah tadi pagi dan pulang sore hari, ada perubahan dalam diri saya apa tidak? Tadi pagi saya belum bisa ini, sore ketika pulang saya sudah bisa ini. Yang tahu itu hanya yang bersangkutan. Guru tidak bisa menebak, kepala sekolah nggak bisa menebak karena yang merasakan adalah yang bersangkutan sendiri. Itu namanya evaluasi formatif. Dan yang terakhir, syarat pemanfaatan teknologi informasi. Saya dengar SMA Regina Pacis sedang membuat Smart Classroom, saudara. Smart Classroom itu adalah kelas masa depan. Udah jarang sekarang kelas yang ngadepnya ke depan. Sekarang kelas modelnya collaborative learning, kelompok-kelompok. Seperti Indonesia Lawyers Club itu, yang lama itu di TV One. Antara mereka saling berdiskusi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah yang akan mereka hadapi ketika mereka lulus. Tidak mungkin mereka sendiri, mereka akan berinteraksi dengan orang lain. Next slide. Waktu saya tinggal 10 menit. Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini, kalau di kampus itu 2 semester. Tapi saya disuruh ringkas dalam 45 menit. Berarti Bapak Ibu ini orang-orang pilihan semua. Jam 9.45 langsung saya wisuda. Bapak Ibu akan saya wisuda, parenting dengan predikat kemelut. Nah ini Bapak Ibu, keterampilan abad ke-21 yang dikeluarkan oleh UNESCO berdasarkan penelitian di seluruh negara termasuk Indonesia. Lihat, literasi digital, berpikir kritis, pemecahan masalah kompleks, keterampilan berkomunikasi, kolaborasi dan kerja tim, interpersonal skill, kecerdasan emosional. Nah inilah sekarang yang sedang atau harus kita asah ada pada diri anak-anak kita. Nah dalam konteks ini teknologi memegang peranan sangat besar. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Saya dulu itu waktu kecil kalau melakukan perbuatan yang tidak berkenan di orang tua saya, ayah saya akan bilang begini, Eko, papa ingin bicara. Kalau ayah saya udah ngomong kayak gitu tuh artinya serius. Kemudian saya dibawa ke satu ruangan, ayah saya duduk di sini, saya duduk di depannya, dan dia memberikan nasihat kepada saya. Besoknya saya tidak melakukan perbuatan itu lagi. Anak saya nakal juga, saya coba pakai pendekatan ayah saya. Satria, papa ingin bicara. Saya duduk di situ, anak pertama saya duduk di sini. Saya ngomong, kayaknya dia sopan, menunduk, tangannya ke belakang. Tangannya ke belakang ternyata megang handphone. Sambil WA temennya, sebentar. Babe lagi marah. Dia bisa WA tanpa melihat handphonenya. Besoknya tidak ada terjadi perubahan dalam dirinya. 2 minggu kemudian saya panggil lagi, saya omongin lagi. Besoknya tidak ada perubahan. 4 kali saya panggil dalam 1 tahun. Tidak terjadi perubahan. Saya panggil istri saya. Mama, kayaknya kita salah pendekatannya. Saya sering ngasih seminar, tapi kok begitu? Akhirnya waktu makan siang, gimana kalau kita nasihati dia berdua lewat WA? Saya sama istri menyusun 1 paragraf untuk menasihati dia. Itu 30 menit sama istri saya bikin ya. Saya bikin kan cepet. Nih gimana mama? Jangan pakai kata-kata ini, nanti dia sedih. Ya, kan ibu-ibu kan sangat peka. Ganti lagi. Gimana kalau gini? Oh jangan, kemarin tetangga bunuh diri anaknya dikasih tau gini. Tulis lagi terus. Akhirnya setengah jam kami sepakat dengan 1 paragraf. Kita kirim sekarang mah, kirim. Tanggung bareng ya, kita tanggung bareng. Jadi nasihat saya itu tadi yang dari tatap muka saya kirim lewat WA. Tleng. Centang putih 1.
Kok putih satunya lama? Oh dia lagi main, ya kita makan. Tiba-tiba putihnya 2, cetek, gak bisa makan. Betul kan? Putih masih 2, putih masih 2, putih masih 2. 5 menit kemudian biru 2. Terus terang saya gak bisa makan sama istri saya. Habis biru 2 apa? Typing. Tapi gak nyampe-nyampe. Saya udah bikin sama istri saya, tuh kan kita salah pasti nasihatnya tuh. Dia typingnya lebih panjang dari nasihat kita. Mungkin dia marah, lari dari rumah, saya gak tahu. Setelah 15 menit baru dapat jawaban. Satu paragraf yang kami buat dalam 30 menit dengan penuh rasa cinta kasih dibalas dengan oke. Ampun. Saya bilang sama teman saya, dia bilang, kok apa? Kamu masih untung dapat oke. Saya dapat jempol doang gitu ya. Dia cuma dapat jempol. Tapi yang saya kaget, setelah peristiwa itu dia berubah. Bingung saya. Bagi generasi saya, WA itu kan gak formal. Ya, WA itu kan gak serius. Tapi bagi mereka itu sangat intimasi tinggi. Papa mama itu ngirim WA ke saya isi gitu. Berubah dia besoknya. Saya ngajar di Ursula Jalan Pos kelas 10. Kelas 11. Lagi enak-enak ngajar kan cewek semua, saudara. Tiba-tiba yang di ujung teriak. Wah, terus teman-temannya ngerubutin dia, cipika-cipiki, saya dicuekin. Saya bilang, Nita, ada kabar baik apa? Kau semua gembira, ayo dong bagi kegembiraan sama saya. Prof, apa? Aku baru jadian. Bapak Ibu, jadian lewat WA bagi mereka adalah peristiwa romantis. Lah kita dulu cinta monyet, naksir cewek SMP, naik sepeda di depan rumahnya aja udah deg-degan. Dia keluar jatuh kita dari sepeda dulu itu. Oh dari situ saya memahami bahwa teknologi bagi mereka itu berbeda dengan bagi kita. Akhirnya saya berkeputusan saya harus masuk ke dalam dunia mereka. Baru mereka mau mendengarkan saya. Anak sekarang itu ingin ayah ibu dan guru-gurunya menjadi teman bagi mereka. Begitu ibunya jadi teman bagi mereka, maka kita diibukan oleh dia. Begitu kita jadi teman bagi anak saya, baru saya diorangtuakan oleh mereka. Saya nggak pernah bisa ngomong sama anak saya yang pertama yang cowok itu. Sampai akhirnya saya panggil dia bro. Gimana bro? Di sekolah gimana? Baru dia ngomong sekarang. Dan sekarang dia manggil saya padre. Nggak tahu dapat dari mana padre itu. Saya dipanggil padre, istri saya dipanggil madre. Udah itu aja. Oh gitu istilahnya. Jadi saya harus jadi saya harus mundur satu langkah supaya bisa melangkah lebih panjang. Sekarang saya dekat sama dia. Orang anak saya pernah bilang begini ke saya. Papa, aku tidak ingin jadi seperti papa atau jadi seperti mama. Saya bilang, bagus. Cara kamu ngomong sudah kayak papa. Ampun, dia bilang gitu. Ya begitu anak sekarang Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan bahasanya, kita masuk ke dunia mereka, baru kita diorangtuakan, baru kita digurukan. We like it or not, itu DNA mereka sekarang. Kalau dulu kan ya sudah jadi batu semua ya. Masa ibunya dibilang, mama payah. Zamannya maling kundang bilang mama payah, jadi batu itu. Kalau kata-kata anak-anak digitukan semua, di rumah kerikil udah banyak kali. Kan kadang-kadang saya nanya, kok bahasa mereka to the point gitu ya. Cenderung kasar. Saya nggak berani nyalain mereka sebelum saya pikirkan. Oh iya ya, waktu saya kecil yang ngajarin berbahasa ayah saya dan ibu saya.
bahasanya bagus semua. Kemudian saya sekolah, guru-guru saya menggunakan bahasa yang sama dengan ayah ibu saya. Artinya bagi saya itu adalah bahasa yang benar. Ketika ketemu teman-teman SMP SMA dengan kata-kata jorok, dengan kata-kata kasar, saya tahu bahwa itu bukan bahasa yang benar. Karena sudah dimodali oleh bahasa yang benar oleh keluarga dan guru. Tapi coba lihat anak sekarang. Waktu ibunya di kandungan saja sudah mendengarkan YouTube pemilu. Ya kan? Satu orang jelek-jelekin orang yang lain. Emang kandungan gak denger? Waktu menyusui nonton Indonesia Lawyers Club. Saut-sautan sampai Pak Karni bingung menghentikannya seperti apa. Belum ibunya nonton drakor. Bapaknya Netflix gak habis-habis. Ya kata-kata itu yang menjadi vocabulary mereka. Jadi ketika ketemu kata-kata yang resmi mereka jadi bingung ini kata-kata apa. Karena bukan itu yang saya dengar semenjak saya dalam kandungan dan saya lahir dan seterusnya. Jadi kita jangan suuzon dulu sama anak-anak kita itu tadi. Ya, Bapak Ibu tahu kan bahwa anak-anak itu sangat dekat dengan eyangnya. Kenapa opa oma dekat dengan cucunya? Kenapa Mbah Kakung, Mbah Putri dekat dengan cucu? Ya, karena dimanja apapun mau, oke, ada lain ya. Karena sayang sekali, oke, ada lagi. Bapak ibuku tercinta, berdasarkan penelitian, kakek nenek itu sangat dekat dengan cucunya karena mereka memiliki musuh yang sama. Jangan ketawa. Siapakah musuhnya? Ya itu atur sendiri ya. Makanya mereka dekat. Orang di rumah mecahin kanvas, ibunya ngamuk-ngamuk pasti. Tapi kalau kanvas yang dipecahin kanvas neneknya, kakeknya bilang tenang aja, sudah lama kakek pengen mecahin itu, katanya gitu. Disayang, nggak dimarahin. Nah, jadi dalam beberapa hal kita harus paham psikologi itu tadi. Next slide, slide terakhir. Nah, oleh karena itu sekolah-sekolah modern mulai mengembangkan berbagai teknologi. Learning management system, komputer, laboratorium, intelligent smart room, integrated learning digital yang paling baru, metaverse. Saya berani bersaksi, sekolah SMA Regina Pacis di Solo yang pertama kali mengintegrasikan metaverse dengan pedagogi. Suster saya nggak ngomong, saya laporkan kemarin ke dunia internasional lewat Second Life. Jadi saya berikan contoh, metaverse banyak tapi yang menggabungkannya dengan pedagogi project based learning itu baru di sekolah ini yang nanti Bapak Ibu akan lihat hasil karya mereka. Saya dengan teman-teman itu ngajarinya kaget sendiri. Kita kasih 1 jadinya 10. Jadi ternyata anak-anak kita tuh sangat kreatif sejauh mereka diberikan kesempatan, sejauh mereka diberikan opportunity untuk berkembang. Kita mendampingi untuk memberitahu mana yang salah, mana yang benar. Ya, nanti akan ada juga smart classroom, internet cloud, collaborative learning dan lain sebagainya. Inilah yang sekarang sedang diimplementasikan di berbagai sekolah masa kini. Next slide. Nah, selain metaverse, ada pameran apa lagi nih, Sister? Robotics. Bapak Ibu, kalau mikir robotik jangan mikir kayak robot yang kita tahu zaman kita ya. Yang robot apa? Fisik. Robotics itu bisa hardware, bisa software. Mungkin ibu-ibu pernah chatting di internet ke call center. Ada kayak chat box. Nanya sesuatu, dijawab. Itu yang jawab bukan manusia. Yang jawab adalah robot. Nah, software yang menjawab. Bukan supaya anak-anak ahli robot, bukan. Karena dengan belajar ilmu robotika, membantu anak-anak berpikir logis, sistematis, berbasis data, empiris. Ya, itu yang diharapkan. Kemudian 3D printing ada, Suster? Ada. 3D printing juga ada. 3D printing itu yang akan membuat
Anak-anak kreatif dan berimajinasi. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum pernah melihat 3D printing. 3D printing di Indonesia itu dalamnya isinya lilin. Nanti keluarnya benda-benda 3 dimensi. Tapi di China itu isinya 3D printing bukan tinta, bukan lilin. Tetapi adonan kue. Jadi ibu-ibu bikin kuenya itu di komputer, begitu oke kuenya, enter, keluar kue dalam bentuk kue beneran sesuai dengan rekaan lewat printer. Jadi setiap rumah bisa menjadi bakery. Anda bisa bikin apa? Seperti apa? Di Eropa bukan diisi oleh adonan kue tintanya, tetapi diisi dengan adonan coklat. Jadi Anda bisa membuat coklat dalam bentuk apapun. Di dalam dunia pendidikan itu dipakai di laboratorium untuk anak-anak yang punya imajinasi ingin membuat mobil. Komponen-komponennya dibuat dari 3D printing, nanti disambung-sambung kayak dulu kita bikin Lego. Imajinasi mereka ada di situ. Mereka ingin jadi arsitek, mereka bikin bentuk-bentuk arsitektur itu di print dalam bentuk 3D printing. Jauh lebih murah dan itu bisa meningkatkan kreasi mereka. Next slide. Dan sebagai penutup, apa peran kita Bapak Ibu sekalian? Satu, kita harus menjadi fasilitator pembelajaran bagi anak-anak kita, kerjasama dengan guru. Kenapa kita jadi fasilitator? Karena ilmunya sudah ada di internet semua. Yang kedua, tugas kita sebagai orang tua dan guru adalah, next slide. Kita menjadi, next slide Mbak. Nah, kita menjadi mentor dan pelatih bagi mereka. Bapak Ibu tahu yang namanya pelatih basket, pelatih bola itu kan kita nggak ikut main basket, yang main mereka. Mereka yang belajar, kita yang mendampingi. Oh iya Bapak Ibu, anak-anak sekarang tuh tidak suka kalau Bapak Ibunya bilang begini. Zamannya Bapak dulu begini-begini, zamannya Ibu dulu begini-begini. They don't like it, dikomparasi begitu. Kecuali mereka yang nanya, Mama dulu gimana waktu SD? Ayah dulu gimana waktu SMP? Itu kesempatan baik Anda untuk bercerita. Anak sekarang itu senang kalau bapak ibunya jadi follower dia di medsos. Bangga dan senang dia. Cuman satu yang harus Anda lakukan, jangan komen. Begitu Anda komen, kalau nggak dia pindah medsos, kita ditendang. Jadi kalau ingin tahu, saya khawatir anak saya ngapain aja di internet. Gampang, follow dia saja. Tapi jangan pernah komen, apalagi komen yang memuji, nggak suka mereka. Tapi kalau Anda diikuti saja, wah asik. Ayah ibu saya jadi follower saya, itu aja. Tahan komen itu, jadi jerawat deh. Tapi kita tahu siapa temennya, dia ngomongnya bagaimana dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat, kita harus mampu menjadi role model. Bapak Ibu, ini kan anak kita DNA-nya dari kita dan suami kita dan istri kita. Sudahlah, sudah tertanam dari diri mereka itu bahwa mereka itu sebenarnya bangga dan cinta dengan bapak ibunya. Cuman anak sekarang itu kan antitesis bapak ibunya maunya. Apalagi anak SMA. Ayah mertua saya bikin lagu. TK lahir itu namanya Buah Hati. SD Permata Hati. SMP SMA mulai makan hati. Karena mereka mulai mencari identitasnya. Dan mereka paling sebel dalam tanda petik kalau identitasnya mirip sama bapak ibunya. Walaupun dalam hati kecilnya tahu bahwa saya anak bapak ibunya, tapi dia ingin membuktikan bahwa saya adalah pribadi yang berbeda. Seperti anak saya tadi, tidak ingin kayak papa dan tidak ingin kayak mama. Bagus cara ambil keputusannya, sudah kayak papa. Nah seperti itu dia akan tahu sebenarnya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Next slide. Penghubung dengan dunia luar, apa maksudnya? Saya selalu menganggap anak saya lebih pintar, tapi kita lebih bijaksana.
Kenapa anak kita lebih pintar? Karena dia sudah bisa mencari apa saja di internet sebelum kita tahu. Tapi kita lebih bijaksana dari mereka Bapak Ibu. Why? Karena kita pernah muda, mereka belum pernah tua. Itu aja toh. Nah, jadi pengalaman kita masa lalu, hal-hal yang tidak baik, pelajaran dalam hidup, nah itulah yang kita sampaikan ke mereka. Sekali lagi, keputusan ada di tangan mereka, tapi kita wajib memberikan itu semua. Bapak Ibu sekalian, melalui kewenangan yang diberikan kepada saya, maka tepat hari ini pukul 9.50, Bapak Ibu saya nyatakan lulus mengikuti pelatihan digital parenting dengan predikat Kemelut. Sekian dan terima kasih. Cek, luar biasa Prof. Eko. Kalau ada yang mau pertanyaan tenang saja Bapak Ibu, saya juga akan mendampingi sambil jalan-jalan. Nanti kita bisa ngobrol karena waktu ini adalah waktu kita untuk mengapresiasi hasil karya anak-anak kita. Iya. Saya boleh ngetes satu lagi? Boleh. Bapak Ibu sebagai rasa cinta kita kepada anak-anak kita, mari sama-sama kita melakukan tepuk pramuka. Ya, kelihatan yang ikut pramuka serius dengan yang tidak serius tadi yang kelebihan. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan, Tuhan memberkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Prof. Eko Indrajit yang sangat luar biasa telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu orang tua yang terkasih, seperti yang sudah dipaparkan oleh Prof. Eko, bahwa saat ini kita sebagai orang tua harus mampu menjadi teman yang baik buat anak-anak kita. Karena dunia sudah berubah, jadi kita harus ikut berubah dengan era digital dan teknologi yang sangat modern saat ini. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini dan besok pagi akan ada expo yang digelar oleh anak-anak kita tentang hasil pembelajaran IL dan P5 yang ketiga mengenai metaverse dan robotik serta 3D printer. Mohon Bapak Ibu setelah acara ini nanti berkenan untuk memberikan kehebatan anak-anak kita dengan apresiasi kehadiran Bapak Ibu di pameran mereka. Seperti itu nggih. Sebelum kita menutup acara, tadi Prof. Eko berpesan bahwa jika Bapak Ibu masih penasaran bagaimana cara mendampingi anak-anak secara baik sambil berjalan melihat pameran, Prof. Eko bersedia melayani Bapak Ibu semua atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan di sini karena keterbatasan waktu. Baik, akan kita akhiri acara ini dengan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Anwar. Pak Anwar dipersilakan. Suster, Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mensyukuri seluruh berkat yang telah kita terima, terutama proses perjumpaan kita dan juga pendalaman yang telah kita dapatkan melalui Profesor Eko. Untuk itu marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta alam semesta, kami mengucap syukur atas karunia yang Engkau berikan kepada kami semua sebagai ciptaan-Mu, yaitu akal budi dan kehendak bebas yang ada dalam diri kami masing-masing. Dengan akal budi dan kehendak bebas inilah kami dapat semakin berkembang, mengembangkan diri kami, mengembangkan kehidupan di sekitar kami, dan terlebih dalam keluarga kami juga masing-masing, kami dapat berproses untuk mengembangkan kehidupan bersama anak-anak kami. Kami bersyukur atas segala pengalaman dan karunia itu, dan terlebih pada pagi hari ini yang telah kami dapatkan melalui Prof. Eko, begitu luar biasa memberikan pencerahan dan pendalaman bagi kami semua, khususnya sebagai orang tua,
di mana kami dapat hadir sebagai teman perjalanan, sebagai sahabat bagi anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami semua, baik dalam keluarga maupun dalam sekolah ini. Kami mensyukuri atas pengalaman dan karunia itu ya Tuhan. Maka semoga dengan karunia, akal budi dan kehendak bebas kami ini, kami dapat menjadi orang tua yang lebih baik, sehingga kami dapat menghantar anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami dan telah dipercayakan dalam pendidikan di sekolah ini untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang terus berkembang, berkarakter dan berprestasi, sehingga dapat juga semakin mengembangkan kehidupan dimanapun nanti anak-anak kami berada. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semuanya ini kami syukuri dan kami mohon berkat-Mu. Semoga Engkau senantiasa tetap menyertai kami, memberikan rahmat kesehatan dan kesejahteraan bagi kami semua. Dan akhirnya semoga segala tugas panggilan kami sebagai orang tua dan pendidik yang telah Engkau berikan kepada kami dapat menjalankan sepenuhnya dengan penuh cinta kasih. Dan kami mempersembahkan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ini semua kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria, Ratu Perdamaian, doakanlah kami. Santa Angela dan Santa Ursula, doakanlah kami. Para martir Ursulin, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Anwar atas doanya. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa sekolah telah menjawab tantangan dari Prof. Eko di awal pembelajaran bahwa teknologi pendidikan sangat maju dan pesat sehingga sekolah harus berubah dan mampu memberi wadah bagi generasi Z ini untuk berkreasi melalui tadi pembelajaran metaverse, kemudian robotik dan 3D printer. Untuk itu sekali lagi dimohon Bapak Ibu untuk mengunjungi ya pameran atau expo yang telah diselenggarakan anak-anak, dan Bapak Ibu akan melihat betapa hebatnya anak-anak kita dalam merekayasa masa depan melalui keahliannya di teknologi metaverse, 3D printer dan robotik. Kami mohon nanti Bapak Ibu untuk keluar melalui pintu utara, tangga utara, karena di tangga sebelah selatan akan dipakai untuk anak-anak mengadakan pertemuan di sini. Kemudian saya mohon Bapak Ibu untuk membawa kardusnya, kardus snacknya, supaya ruangan bisa langsung digunakan oleh anak-anak. Sekali lagi sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Serviam. Bapak Ibu jika ingin mencoba metaverse bisa dengan alat-alat dari tim Medusa yang akan membantu Bapak Ibu yang penasaran ya metaverse seperti apa. Silahkan di depan sudah ada. Matur nuwun. Parked up outside in the
Smoke some, drink some pop.